Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zara Asari Setiawan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah dengan nomor NIM 1251320061. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan challenge mata kuliah Ilmu Komunikasi tugas akhir. Tugas ini tugas akhir semester. Ada beberapa challenge dari tugas ilmu komunikasi ini, tapi saya memilih 3, yaitu sholat tahajud, mendoakan kedua orang tua, dan mendoakan diri sendiri. Challenge ini bukan challenge mudah bagi diri saya, karena saya itu tipe orang yang jarang sholat tahajud dan tipe orang yang gak bisa bangun malam, karena saya itu gak bisa menahan rasa ngantuk saya sendiri. Di hari pertama saya ngejalanin tugas ini, saya ngerasa saya malas banget dan emang gak bisa bangun. Takutnya gak bisa bangun, dari malamnya saya udah minta tolong ke teman saya untuk bangunin saya sholat tahajud dan memasang alarm juga, karena sholat tahajudnya itu dari jam 2.30 sampai jam 3.45. Di situ saya ada rasa takut gak bangun tahajud ataupun takut kelewat waktunya gitu. Tapi alhamdulillah di hari pertama itu saya bangun jam 3 pagi. Nah, di hari kedua saya masih susah untuk bangun tahajud. Saya masih dibangunin oleh teman saya dan saya juga masih pakai alarm untuk bangun tahajud. Di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat itu saya masih ada rasa malasnya, tapi alhamdulillahnya itu waktu sholat tahajudnya saya lebih meningkat. Di hari-hari seterusnya alhamdulillah saya sudah mulai ngerasa udah terbiasa dengan bangun tahajud dan bangun malam ini. Kalau challenge yang mendoakan kedua orang tua dan mendoakan diri sendiri, itu menurut saya itu udah terbiasa ditanamkan dalam diri saya, karena setiap sholat 5 waktu pun saya emang udah terbiasa mendoakan kedua orang tua dan mendoakan diri sendiri, walaupun saya sholatnya tidak tepat waktu. Yang saya alami dari proses ini sholat tahajud ini berlangsung yaitu yang pertama itu saya bisa melawan rasa malas saya bisa melawan rasa ngantuk saya. Yang kedua itu terus dampak yang terjadi pada diri saya setelah menjalankan tugas ini, yaitu yang pertama saya bisa melawan rasa ngantuk saya juga bisa menjadi orang yang lebih produktif. Terus saya bisa tidur lebih cepat, karena saya tuh tipe orang yang susah tidur malam, jadi saya lebih banyak begadang. Tapi dengan adanya challenge ini, saya mencoba buat tidur lebih awal agar saya bisa bangun tahajud dan tidak telat bangun tahajud gitu. Jadi selama berlangsung ini alhamdulillah saya nggak pernah begadang lagi. Alhamdulillah saya bisa tidur lebih awal lagi. Dari challenge tahajud ini jadinya alhamdulillah menjadikan kebiasaan baru untuk diri saya, yaitu yang biasanya saya sholat tahajud jarang, alhamdulillah ini selama 10 hari ini saya sholat tahajud terus. Yang biasanya saya sholat subuh itu tidak tepat waktu, alhamdulillah setiap hari saya sholat subuh tepat waktu, karena setiap habis sholat subuh saya tidak lanjut tidur. Tapi alhamdulillahnya itu saya mendapatkan kebiasaan baru, yaitu setiap habis sholat tahajud saya membaca buku atau mengerjakan tugas. Kalau misalkan ada tugas yang belum saya kerjain sambil saya menunggu waktu sholat subuh. Manfaat dari challenge ini yaitu yang pertama bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bisa lebih menghargai waktu, yang ketiga saya bisa lebih berterima kasih kepada diri sendiri masih bisa bertahan sejauh ini, bisa ngerjain challenge ini dengan baik alhamdulillah, dan bisa menjadikan ini kebiasaan yang baik, dan semoga
sholat tahajud ini bukan cuman challenge saya kerjain, bukan cuman karena challenge, tapi semoga dari challenge ini sholat tahajud itu bisa menjadi kebiasaan dan aku menjalinnya dengan konsisten terus menerus. Jadi bukan karena tugas 10 hari sholat tahajud, tapi semoga aja sholat tahajud ini terus aku lakuin sampai kapanpun aku bisa sholat tahajud. Ada beberapa tips dari saya untuk melakukan sholat tahajud tepat waktu. Yang pertama, kita itu harus niat, karena sesusah apapun kita tuh harus niat. Kalau misalkan udah niat, insya Allah kita bakal gampang menjalaninya. Yang kedua itu kita harus banget bisa melawan rasa malas kita, karena kalau misalkan rasa malasnya masih ada di diri kita tuh bakal susah ngejalaninnya. Yang ketiga, jangan lupa kalian pasang alarm, itu juga penting, pasang alarm. Yang keempat, kita harus bisa tidur lebih awal, karena kalau misalkan kita tidur lebih awal, bangun tahajudnya pun kita nggak bakal ngantuk karena tidur kita cukup. Jadinya bangun jam 3 itu kita ngerasa tidur kita udah cukup kalau misalkan kita tidur lebih awal. Sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Fahrudin Zayadi, yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan kepada saya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya di dunia dan di akhirat. Dan saya juga berterima kasih Pak atas challenge ini. Saya bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang lebih menghargai waktu, menjadi orang yang lebih produktif, dan menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dari challenge ini saya bisa merasakan nikmat bangun subuh, nikmat sholat tahajud. Saya merasa nikmat dimana orang-orang masih tidur lelap, tapi di situ saya sholat tahajud, saya berdoa kepada Allah, saya mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga dari challenge ini menjadikan saya menjadi orang yang lebih baik. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is mine.